Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parji, saya ini melaksanakan tugas kami, salah satunya yaitu untuk memberikan coaching klinik terkait dengan program sekolah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik saja Pak. Keluarga? Keluarga ya, sehat. Ya, untuk SD ukuran 1 ini memasuki tahun yang ke Ini tahun kedua program pelaksanaan sekolah penggerak. Untuk sekolah penggerak tahun kedua ini mungkin sebelum kita mungkin dari panjenengan ada yang perlu disampaikan atau perlu dipecahkan terkait dengan kendala-kendala apa di sekolah ini. Ya. Terkait dengan pelaksanaan program sekolah penggerak di tahun yang kedua ini, permasalahan yang kami hadapi di SD Bukuran 1 ini, yang pertama terkait dengan perencanaan, Pak. Terkait dengan perencanaan itu dari Bapak Ibu Guru di dalam melaksanakan program sekolah penggerak ini, dalam kegiatan administrasi itu masih sangat kurang, sangat minim. Nah, kemarin saya sampaikan kepada komite pembelajaran permasalahan apa yang timbul dalam penyusunan ataupun perencanaan di dalam kegiatan di kelas Bapak Ibu. Itu kemarin disampaikan untuk guru kelas 2 dan kelas 5 itu kan kemarin belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan, Pak. Dari Bapak Rahmat itu kelas 2 dan Pak Habib itu kelas 5 itu masih mengalami kesulitan di dalam penyusunan perencanaan. Nah, kemarin sebagai solusi dari permasalahan itu, yang pertama saya mengadakan kegiatan IHT di sekolah maupun mengikutkan Bapak Habib dan Pak Ahmad itu dalam kegiatan pelatihan di SD yang ada di kelompok barat dalam kegiatan workshop. Terus yang kedua, dari beliau komite pembelajaran itu saya suruh untuk membuka platform Merdeka Mengajar, karena di situ banyak sekali akses ilmu yang mungkin bisa dipelajari sebagai sumber belajar bagi Bapak Ibu Guru anggota komite pembelajaran, sehingga di dalam perencanaannya nanti bisa melaksanakan. Kemarin untuk guru kami Pak Catur itu sudah menyusun modul ajar, modul project. Terus untuk guru kelas 1 itu juga sudah menyusun modul ajar, modul project. Hanya untuk kelas 2 dan kelas 5 itu masih mengalami kesulitan. Terkait dengan tadi terkait dengan perencanaan ya Pak. Nah tadi kan di depan Pak Irwan sudah menyampaikan kalau di antaranya guru kelas 2 dan kelas 5 tadi sudah diikutkan dalam kegiatan lokal area. Juga sudah diikutkan untuk pelaksanaan atau mengikuti PNL. Nah, mungkin dari kedua kegiatan yang sudah dilaksanakan ini tidak sampaikan di depan tadi ternyata masih kesulitan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan kesulitan mereka itu sampai sudah mengikuti seperti ini, atau ada kendala-kendala apa di antaranya mungkin Pak? Mungkin dari beliau mungkin karena pelatihannya itu secara online Pak, jadi mungkin kurang bisa memahami materi-materi yang ditayangkan secara online, karena untuk pelatihan itu berbeda sekali dengan pelatihan yang dilaksanakan secara tatap muka atau luring, sehingga mungkin pemahaman beliau itu masih sangat minim terkait dengan bagaimana menyusun sebuah modul ajar yang merupakan penjabaran dari capaian pembelajaran itu.
seperti kita ketahui ya Pak, kita sampai aja lah kita ngomongin. Padahal kita tahu ya PMM itu salah satu platform dari pemerintah untuk bagaimana seorang guru itu bisa memahami, mengerti, dan juga nanti bisa melaksanakan program sekolah pembinaan. Kan di situ juga ada komunitas guru, komunitas PSP dan lainnya. Tetapi di depan panjenengan tadi nyatakan juga masih ada kendala di perencanaan. Nah, ini mungkin ya selain Bapak Ibu guru tadi kan yang kelas 1 tadi, kelas 2? Kelas 2 dan kelas 5 Pak. Sinten Pak? Pak Ariel Wibowo. Pak Ari Wibowo itu kelas 2. Ari Wibowo kelas 2, terus kelas 5-nya? Pak Habib. Kalau kita tahu ini dari Pak Ari dan Pak Habib ini, kalau dari sisi IT, informasi dan teknologinya saya kira ini mampu Pak. Nah, tapi di mana letak kurang kok ternyata masih ada kesulitan? Nah itu mungkin Pak, di dalam membuka pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar itu mungkin dia mengejar progresnya sehingga tidak menonton atau melihat video sampai selesai. Padahal yang dimaksudkan di pelatihan mandiri itu kan bagaimana kita mempelajari materi melalui tayangan video yang harus kita saksikan sampai dari awal sampai akhir. Jadi mungkin beliau itu mungkin membuka, tapi yang dikejar itu dari mungkin tingkat progresnya. Jadi ilmunya mungkin belum terserah mungkin. Berarti ini mungkin dengan bisa mengambil ya apalah istilahnya semacam permasalahan yang muncul itu karena PMM tidak maksimal gitu. Tidak maksimal. Terus juga tadi pelatihan secara daring ini juga sulit ya. Ini terus mungkin ada permasalahan lagi ya selain itu mungkin. Nah itu sebagai solusi dari sekolah Pak, itu kami menyarankan apabila beliau berdua itu masih mengalami kesulitan, itu kan masih ada komite pembelajaran yang dulu pernah mengikuti pelatihan di tahap yang pertama itu kan untuk kelas 1 dan kelas 4 itu sebagai kita jadikan sebagai narasumber atau tempat untuk bertanya, sehingga bagaimana menyusun sebuah modul ajar itu saya suruh untuk itu berguru kepada komite pembelajaran yang terdahulu. Jadi kalau begitu tadi ada PMM tidak maksimal, kemudian juga adanya pelatihan secara daring ini tidak bisa maksimal seperti kalau luring, dan juga sudah untuk pemanfaatan narasumber kelas 1 dan kelas 4. Ya, untuk pemanfaatan narasumber itu kan seringkali dari Bapak Ibu komite pembelajaran itu ya berdiskusi di waktu-waktu mungkin istirahat atau waktu-waktu luang setelah anak-anak pulang itu kan berdiskusi terkait dengan pelaksanaan sekolah penggerak itu mungkin terkait mungkin bagaimana menyusun modul ajar. Itu kan mereka berdiskusi antara komite pembelajaran yang terdahulu itu Pak Catur untuk guru kelas 4 dan Pak Amin Mahmudi itu guru kelas 1 dan Pak Lati dan Pak Matuli sebagai guru mata pelajaran. Jadi kepada beliau berdua itu saya suruh untuk ya, berguru ataupun sebagai tutor teman sebayanya itu komite pembelajaran yang dulu. Jadi berarti ada PMM yang tidak maksimal, kemudian pelaksanaan daring yang tidak bisa kadang-kadang juga sulit untuk pemanfaatan narasumber ini berarti sudah dilaksanakan ya, sudah hanya belum maksimal. Mungkin ada
ada kegiatan lain terkait dengan yang mungkin Bapak pikirkan terkait dengan pemanfaatan apa agar pelaksanaan atau perencanaan kepada khususnya guru kelas 2 dan kelas 5 ini bisa maksimal. Seperti mungkin di saat kelas 1 dan kelas 4 itu kan sudah dilaksanakan. Dan ternyata alhamdulillah tadi disampaikan Pak Catur sudah bisa membuat modul Pak gitu. Nah, seperti itu. Dulu mungkin bisa dengan guru apa coba. Saat itu selain Pak Catur dan Pak kelas 6 itu kelas 4 itu Pak Catur, kelas 1 Pak Amin. Pak Amin dan Pak Catur itu dulu kan juga mengikuti pelatihan secara daring juga ya. Tapi mereka juga bisa nggak mungkin ditanyakan atau bagaimana trik-triknya agar apa yang dikuasai Pak Catur dan Pak Amin itu juga bisa dikuasai kepada Pak Habib dan juga Pak Ari. Itu pernah kan ya mungkin kita mengingat kembali lah sebenarnya. Ya untuk seperti Pak Catur, Pak Amin itu dulu kan Pak, meskipun mengikuti kegiatan secara daring itu masih ada namanya semacam kegiatan penguatan Pak. Penguatan dari mungkin saya selaku kepala sekolah itu mungkin secara mengambil waktu khusus itu ya kita mungkin di waktu-waktu pulang anak sekolah itu saya tampilkan mungkin saya memperoleh ilmu dari mungkin mengikuti kegiatan pelatihan atau lokakarya itu saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu sehingga dari Pak Catur, Pak Amin itu ya tahu, terus beliau juga sering saya ikutkan dalam kegiatan mungkin lokakarya. Oke, kalau begitu kan tadi mungkin bisa kami lihat ada beberapa yang ternyata dari perencanaan itu bisa dikuasai oleh guru, di antaranya yaitu dengan PMM yang tidak maksimal, walaupun tidak maksimal ya. Kemudian juga untuk pelaksanaan daring kemarin sudah daring ini juga ternyata sulit. Kemudian juga sudah dilaksanakan pemanfaatan narasumber. Kemudian juga dengan rapat-rapat kepala sekolah ini juga dengan komite pembelajaran, mungkin juga dengan kami setelahnya seperti itu ya. Nah ini dari beberapa kegiatan yang sudah panjenengan sampaikan dan itu menjadi semacam refleksi bagi panjenengan. Kira-kira rencana apa yang dengan akan dilaksanakan agar kedua orang ini tadi Pak Ari dan Pak Habib ini bisa perencanaan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran itu betul-betul bisa terlaksana. Mungkin ya, rencana yang akan saya laksanakan terkait dengan anggota komite pembelajaran yang mungkin belum maksimal memahami terkait dengan pelaksanaan PSP. Itu yang pertama adalah nanti peningkatan sumber daya manusia itu di dalam arka sekolah itu nanti saya anggarkan untuk peningkatan SDM, mungkin mengikut sertakan komite pembelajaran untuk mengikuti semacam workshop ataupun pelatihan sehingga itu bisa meningkatkan pemahaman ataupun pengetahuan dari komite pembelajaran yang mungkin belum pernah mengikuti pelatihan secara luring ataupun daring. Oke, tadi jangan sampaikan terkait dengan AKAS ya. Untuk AKAS sekolah ini sudah diunduh Pak? Untuk rapor pendidikan itu baru kemarin itu saya unduh dari laman kementerian itu sehingga kami mengetahui tentang level dari SD ukuran 1 dan kemarin juga kami unduh terkait dengan PBD, rekomendasi dan bagian AKAS itu sudah diunduh. Nah, dari
terkait dengan apa yang istilahnya dari rapor pendidikan terkait dengan keluhan panjenengan tadi di awal kan ternyata perencanaan belum bisa maksimal. Sinkron nggak dengan AKAS mungkin? Ya, atau ada? Nanti sinkron Pak antara rapor pendidikan dengan AKAS maupun dengan keluhan yang mungkin saya alami di dalam melaksanakan PSP ini. Itu nanti nyambung. Oke, kalau itu jelas ya Pak. Jadi tadi ada permasalahan seperti ini, kemudian ternyata setelah dihubungkan dengan rapor pendidikan ada rekomendasi dari hasil rapor pendidikannya, kemudian juga AKAS yang harus dilaksanakan. Nanti monggo dengan buat kegiatan berikutnya terkait dengan pemanfaatan, mungkin kalau pemanfaatan PNM tadi belum maksimal atau bagaimana, itu mohon untuk dibuat semacam kegiatan agar apa? Kegiatan yang panjenengan akan buat nanti betul-betul dapat dipertanggungjawabkan baik secara mobil maupun juga material terkait dengan pembiayaan bus. Walaupun kita tahu ya untuk tahun ini tahun ketiga memang turunnya banyak ya. Berapa Pak untuk yang tahun itu sana? Semula 470, terus turun menjadi 340, terus tinggal kalau nggak salah 15 atau berapa? Ya, untuk kegiatan AKAS nanti kami akan menyusun sesuai dengan rekomendasi yang ada di PBD pada laman rapor pendidikan itu Pak. Jadi supaya nanti sekolah itu tidak salah dan keliru, itu sudah ada rekomendasi bagian-bagian prioritas apa yang harus nanti dilaksanakan oleh sekolah. Jadi di situ ada rekomendasi yang harus nanti sekolah laksanakan. Nanti apa ya Pak ya? Dari rekomendasi itu nanti mungkin ya, ada kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia. Apakah itu dengan pendidikan atau apa? Nah, di antaranya tadi kan mestinya ada keluhan panjenengan terkait dengan guru yang belum mampu membuat modul ajar atau perencanaan. Nah, ini kalau nanti sinkron dengan AKAS-nya atau hasil dari rapor pendidikan, tentunya kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan dengan tentunya ada pembiayaan yang dilaksanakan. Saya kira itu jangan nanti bisa menyimpulkan sendiri ya. Nah, jadi saya ada kegiatan-kegiatan ini banyak dan muaranya kemudian ada pada kepala sekolah untuk bagaimana meningkatkan kualitas atau bagaimana panjenengan bisa mengajak guru kelas 2 dan kelas 5 tadi untuk bisa membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum program sekolah pembelajaran. Saya kira itu Pak nih untuk hari ini. Saya tidak bisa menyimpulkan, namun semua wewenang itu nanti panjenengan yang bisa. Dan saya harapkan kegiatan yang akan panjenengan buat nanti dapat dipertanggungjawabkan. Siapa? Nah, itu saya kira terima kasih. Saya kira cukup untuk kegiatan ini. Mungkin nanti kalau ada permasalahan lain, ya apapun lah, nanti kami sebagai pembina, insya Allah kalau kami mampu, kami juga akan bersedia untuk melalui kita sharing lah. Kami memang bukan orang yang tahu, seberapa tahu, tetapi insya Allah kalau nanti kita kerjakan bersama-sama, nanti akan lebih mudah. Artinya memikir satu orang dengan memikir dua orang tentunya akan berbeda. Saya kira itu Pak ya. Sampai hari ini cukup. Saya kira mungkin dari Pak Parji ya. Ada tambahan lagi mungkin? Ya, terima kasih untuk pelaksanaan program sekolah penggerak di SD Ukuran 1. Kami tetap minta dukungan dari Bapak Pengawas Pembina SD Ukuran 1 di dalam pelaksanaannya, sehingga
kami di dalam melaksanakan itu lebih mantap dan lebih fokus, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih sekali lagi. Tadi saya sampaikan mengenal tugas saya bisa atau mampu untuk membantu. Insya Allah kami setiap saat dimanapun. Jadi panjenengan tidak perlu kami datang ke sini. Kalau sekiranya panjenengan Pak Parji ada permasalahan di sekolah yang bisa terkait dengan PSP, boleh saya nanti insya Allah saya siap. Apakah datang ke sini atau ke tempat yang lain. Artinya tidak harus di tempat ini. Bisa kita bincang-bincang mungkin nanti dengan Bapak Ibu Guru bisa. Ya Pak, saya kira itu. Nah, terima kasih untuk kegiatan hari ini, saya kira cukup. Ya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas.